Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak tetap dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 4 di kelas 3. Nah, kemarin anak-anak sudah belajar tentang sifat benda padat. Nah, anak-anak sudah melakukan percobaan ya, sudah memberikan kesimpulan bahwa benda padat itu bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah dan dapat digenggam. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang benda cair. Mari kita baca bersama ya. Melihat benda cair lebih dekat. Seperti benda padat, benda cair juga banyak di sekitar kita. Sekitar 70% permukaan bumi tertutup oleh air laut. Tubuh manusia hampir 2/3 bagian merupakan cairan. Air adalah benda cair yang sering ditemui. Sebutkan benda lainnya yang termasuk benda cair. Pernahkah kamu melihat air dalam gelas tumpah? Bagaimana bentuk air tersebut? Apakah bentuk air yang tumpah sama dengan air di dalam gelas? Nah, kira-kira dari bacaan tersebut, anak-anak bisa belum menyimpulkan benda apa saja yang termasuk benda cair di sekitar rumah kalian? Anak-anak juga pernah ya menuliskan benda cair yang ada di sekitar rumah kalian. Selain air, ada apa? Ada minyak, lalu ada madu, ada kecap. Nah, itu termasuk benda cair. Ya. Oh, ini ada sirup, ada minuman ringan, ada minyak, ada air di dalam ember. Itu juga termasuk benda cair. Nah, lakukan kegiatan berikut untuk mengetahui sifat-sifat benda cair. Nah, anak-anak nanti bisa anak-anak lakukan bersama keluarga untuk mengetahui sifat benda cair. Nah, alat dan bahan yang diperlukan apa? Anak-anak bisa menggunakan bahan yang mudah didapatkan di sekitar rumah anak-anak. Misalkan anak-anak ada air boleh, ada minyak sirup, ada minyak boleh, ada sirup juga boleh. Oke, coba yang pertama. Anak-anak siapkan ember. Kalau tidak ada ember apa? Mangkuk. Mangkuk dan gelas saja. Kantong plastik boleh. Atau gelasnya berbeda-beda. Ada yang gelas kecil, ada yang gelas gede. Lalu ada yang mangkuk. Itu boleh. Dan langkah-langkah percobaannya, masukkan air ke dalam ember. Atau benda-benda cair yang lainnya ke dalam ember atau mangkuk. Kemudian dituang ke dalam gelas. Nah, ketika di dalam gelas itu apakah bentuknya masih seperti mangkok atau seperti ember tadi? Nah, lalu air tadi dituang ke kantong plastik. Apakah air tadi masih berbentuk seperti mangkok atau gelas? Nah, oh ternyata tidak. Nah, berarti nanti silahkan anak-anak menuliskan nama bendanya. Yang pertama, air. Ya. Lalu anak-anak seperti kemarin ya, boleh dicentang atau disilang sesuai dengan pengamatannya. Bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya, iya atau tidak? Ternyata air tadi ketika dituang di mangkok dengan dituang di gelas itu bentuknya seperti mangkok. Kalau di gelas ya seperti gelas. Kalau di plastik ya seperti plastik. Berarti bentuknya air ini berubah sesuai dengan wadahnya. Bentuknya tetap tidak tadi? Tidak.
Nah, dapat digenggam tidak kalau air? Nah, tidak dapat digenggam atau dapat digenggam? Ayo, kira-kira air itu dapat digenggam atau tidak? Bisa nggak air dapat digenggam? Bisa ya, kita pegang seperti ini, bukan digenggam ya, dipegang seperti ini bisa, kita terasa. Lalu tidak dapat digenggam? Oh tidak. Nah, nanti anak-anak bisa mempraktekkan ya cair lainnya apa. Misalnya anak-anak punya sirup, punya jus, punya minyak, atau punya benda cair yang lainnya. Nanti anak-anak boleh melakukan percobaannya. Lalu anak-anak nanti boleh menuliskan kesimpulan yang telah dilakukan terhadap benda yang mempunyai sifat cair. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang gotong royong. Warga kampung tempat Siti tinggal sedang gotong royong. Mereka sedang menyiapkan lahan untuk bermain anak-anak. Setiap warga membantu dengan cara masing-masing. Bapak-bapak membantu membersihkan lahan, ada yang membantu tenaga, ada yang membantu menyediakan bahan-bahan yang diperlukan seperti pasir, semen, cat, dan lainnya. Ibu-ibu dan anak-anak juga tidak mau kalah. Ibu-ibu menyiapkan minuman dan makanan kecil. Anak-anak membantu membawakan makanan dan minuman. Lahan tempat bermain dapat diselesaikan dengan cepat. Anak-anak bergembira karena anak-anak dapat bermain di lapangan. Nah, dari gotong royong tersebut, pekerjaan mereka jadi cepat terselesaikan. Nah, contoh-contoh kegiatan gotong royong selain itu tadi, jika di sekolah contohnya adalah kerja bakti, bekerja kelompok, membuat majalah dinding. Lalu kalau kegiatan contoh di dalam rumah misalnya bersama keluarga membersihkan rumah, berkebun bersama keluarga, dan membersihkan halaman rumah. Itu dapat dilakukan dengan cara gotong royong. Nah, nanti tugasnya anak-anak adalah menuliskan cerita tentang pengalaman anak-anak dalam bergotong royong. Boleh bergotong royong di masyarakat, di sekolah, ataupun di rumah. Silakan anak-anak menuliskan ceritanya tentang mengikuti kegiatan gotong royong. Gotong royongnya gotong royong apa, bersama siapa saja, dan apa yang kalian kerjakan. Begitu ya. Selamat belajar anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.